kapan waktu-waktu ibadah sekitar abad ke-8 mulai banyak hari-hari falak yang mulai mengembangkan peralatan untuk mengetahui arah kiblat dari semua penjuru di dunia. Sebetulnya ini materinya lebih ke tentang arah kiblat saja, tapi saya mau gandeng dengan kegiatan workshop biar kita masjidnya ada beberapa tempat ya. Jam istiwa ini adalah yang berdasarkan pada pergerakan matahari. Jadi untuk alat utamanya ini ya matahari. Kalau nggak ada matahari praktis jam ini tidak bisa bekerja. Nama lain atas ada beberapa di masjid-masjid Bantul itu yang model kanan maupun yang bawah dua itu. Kenapa dinamakan gencet? Karena memang kita membuat itu platnya harus dibengkokkan. Jadi bilangnya namanya nanti jam gencet. Karton dulu. Ada yang model namanya istiwa ini. Ini yang diaplikasikan oleh Kiai Slamet Hambali Semarang. Modelnya seperti ini. Miswala seperti ini diaplikasikan oleh Kiai Hendro Setianto Bandung. Dia yang memiliki pengetahuan di zaman Babylon 3.500 tahun sebelum Masehi ini sudah ada. Kemudian pada mulai sebenarnya abad 8 sudah ada ya di Samarkand, di daerah-daerah timur tengah sana, tapi yang mulai membuat lebih bahkan mereka baru mulai memasang tahun-tahun ini, walaupun sudah sejak ratusan tahun yang lalu juga sudah mulai banyak yang memasang. Membuat jam istiwa atau gencet di Indonesia itu sebenarnya di Jawa adalah dari Magelang, Bandungan. Jadi ini yang saya pasang di beberapa tempat di Jawa ini. Nah, alat yang diberi nama jam istiwa ini sebetulnya terdiri dari beberapa bagian. Ini yang modern itu ada dilengkapi kompas. Tongkat sendiri namanya. Di skala dial jam istiwa ini biasanya terdapat arah mata angin, utara, selatan, timur, barat, dan juga garis kiblat dari tempat itu. Jadi nanti ketika mau menerah arah kiblat itu cukup mengikuti garis istiwa, tidak digeser ke sana sini tapi tetap di tempat itu. Biasanya dikasih pilar lalu ditutup kaca di atasnya. Kegunaan lain yaitu untuk mengetahui waktu istiwa. Waktu istiwa itu pokoknya setiap zuhur itu jam 12, selalu jam 12. Nah, makanya nanti di dalam jam istiwa ini ada koreksi-koreksi untuk mengetahui jam lokal yang kita sebut dengan rata waktu atau equation of time ya, bahasa Inggrisnya. Untuk tiap, karena mengandalkan cahaya matahari nggak bisa untuk waktu maghrib dan isya, apalagi subuh. Hanya bisa untuk waktu zuhur dan asar. Dan fungsi ketiga itu untuk mengetahui arah kiblat. Jadi ada nanti bayangan harian arah kiblat. Jadi setiap hari di situ ada sinar matahari kalau pas siang. Percuma ditaruh di dalam masjid. Kalau misalnya punya jam istiwa kalau di dalam masjid itu yang fungsi. Yang fungsi itu yang jam jarum itu. Jadi nantinya cokinnya pakai jam istiwa ini. Jadi bisa kita memiliki 2 jam di dalam masjid. Yang satu ini kok udah lebih. Nah, itu dia geser lagi jarumnya, ditarik lagi hingga di angka 12. Kalau yang modern itu udah ada aturannya sehingga dia secara otomatis bergeraknya sesuai dengan
jam istiwa itu. Jadi enggak, itu jamnya kadang dilambatkan, kadang dicepetin. Jam istiwa itu. NESW. NESW. Kalau UTSW kan utara timur selatan barat. Kalau NESW, N-nya ngalor. E-nya etan. Ya, north, east, south. Nanti katanya nanti. Ya, dikasihkan aja itu. Ini katanya nanti. Pokoknya dulu. Nanti saya akan tunjukkan beberapa yang sudah jatuh. Tapi yang belum. Bahasa Indonesianya ya utara, timur, selatan, barat. Nanti antara timur dan selatan itu ya dul etan. Dul etan itu istilahnya bahasa Indonesia tenggara. Dul kulon kita itu membingungkan. Timur laut, pakai istilah laut itu di timur ada laut, barat laut. Nggak tahu nih dulu aslinya itu kenapa sampai diberi nama barat laut, sejarahnya juga nggak paham. Dengan barat daya ini apa ini? Daya ini maksudnya apa? Barat daya itu. Ya nggak usah mikir sejarahnya. Kaidah yang pertama membagi menjadi 360, disebut dengan derajat. Nah kayaknya ada ininya. Dan dibagi menjadi derajat, angkanya 0 sampai 270. Nah, naik tenggara itu 135, 90 tambah 45, oke? Karena mau menunjuk ke arah barat daya, maka angkanya adalah 225. Dari 180 ditambah 45 di sini. Ini 180 selatan tambah 45. Ini 270, maka ke arah dari timur tengah kebanyakan menggunakan angka gon 400 gon. Kompas-kompas ada juga yang angkanya 400 yang dari barat. Ini membagi lingkaran menjadi 400 sehingga arah utara gitu ya. Arah selatan berarti kan 3.100. Arah timur ya 3.100 dibagi 2. 100, 1.500, 50 dan seterusnya. Kita terbiasa untuk nggak menggunakan mata angin. Kiblatnya kemana? Ke barat laut atau ke barat itu bukan. Karena kalau kita menggunakan barat atau barat laut itu nanti khawatirnya nggak tepat. Karena arah kiblat itu nggak mengikuti arah barat laut dan nggak mengikuti arah barat. Nanti kita gunakan azimut saja. Pangkatnya itu nanti akan membuat bayangan seperti itu dari jam ke jam. Nah untuk waktu sholat tidak hanya bisa waktu zuhur sama waktu asar terkait dengan bayangan matahari. Karena di apa namanya ini bayangannya. Ini artinya matahari sudah transit, sudah kulminasi, sudah tumbuh, sudah apa? Bun itu istilah orang Jawa itu. Buat di atas itu. Ya, 22 Desember di selatan, paling selatan. Jadi matahari itu caranya
kali terbit terbenam lewat jalur kayak gitu, bukan dia sambil geser. Buktinya bayangan itu kadang di utara, kadang di selatan. Ini nanti Jamisiwa ini tahu, dia bisa tahu bayangannya lagi di utara atau lagi di selatan. Untuk matahari ketika di selatan, karena antara posisi matahari dan posisi bayangan ini selisih 180 derajat. Artinya mataharinya di barat, bayangannya ada di timur. Mataharinya di azimut 270, ya. Artinya selisihnya 180, bertolak belakang. Nah, penggunaan pertama dari jam istiwa ini yaitu mengetahui arah kiblat. Sedikit tentang arah kiblat. Kalau ini kayaknya udah paham ya. Jadi yang dimaksud kiblat itu apa? Menghadap jenazah. Kiblat. Menghadap kiblat. Ya, kalau yang orang menghadap kiblat bukan menghadap jenazah. Dan juga untuk mengubur. Nah ini juga tanggung jawab kita, tidak hanya ketika manusia itu dihadapkan ya, karena memang syariatnya seperti itu. Artinya apa? Kuburan-kuburan itu menjadi sasaran kedua setelah masjidmu sholat. Masjidmu sholat lapangan selesai, maka kuburan ini harus dijaga. Arah kiblatnya jangan sampai. Soalnya dikira bukan orang Islam. Itu ada gitu, itu orang Islam rasa tak takoni. Sunnah ketika berdoa zikir dan tidur. Ya. Ini yang mungkin banyak yang kita belum tahu ketika kita atau Ka'bah yang ada di Mekah. Kita sekarang adalah Masjidil Haram atau tepatnya Ka'bah. Sebelum kiblat kedua umat Islam ini, Rasulullah pernah sholat menghadap ke kiblat pertama umat Islam yang ada di Madinah, gitu ya. Jadi ini nama Masjid Qiblatain, dua kiblat. Aslinya namanya Masjid Bani Salamah. Tiga atau membelokkan arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Bapak-bapak bisa mulai sholat waktu itu sedang menghadap ke utara, karena dari Madinah Masjidil Aqsa ada di utara. Tiba-tiba di rakaat ketiga dapat wahyu untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Dan Ainul Ka'bah, Ainul Kiblat. Ainul Kiblat ini hanya berlaku untuk mereka-mereka yang bisa langsung secara dohir, secara fikri, secara faktual bisa melihat posisi Ka'bah. Jadi nggak perlu membawa kompas di dalam Masjidil Haram. Kiblat pakai konsep selalu injak soft itu, selalu banyak gerakan untuk agar tepat-tepat betul. Nanti malah batal karena terlalu sering menyesuaikan kiblat, terlalu banyak gerakan. Ya udah, kalau kita yang penting ketika sholat sudah lurus, rapat, takbir, ya udah ikuti saja.